alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu sekalian, seperti mana yang diinformasikan pada pagi ini, kita mempelajari bersama-sama seputar peran dan fungsi masjid di masa Rasulullah SAW, dengan harapan kita dapat memakmurkan, dapat menjalankan fungsi masjid seperti mana yang dikehendaki dalam agama kita. Dan untuk mengetahuinya tentu tidak ada contoh yang lebih baik daripada contoh yang pernah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat dan para ulama. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita akan uraikan dulu tentang pengertian masjid, ya, karena ini penting nanti berkaitan dengan tempat-tempat ataupun lokasi yang kita gunakan untuk beribadah sholat, ya, apakah adabnya masih sama atau berbeda, ya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ya, kata-kata masjid itu berasal dari bahasa Arab, ya, seperti mana memang bahasa Indonesia hampir menyerap tidak kurang dari 70% ya bahasa Arab ke dalam bahasa sehari-hari, gitu, ya. Nah, ini tentu karena memang kita menjadi mayoritas Muslim di Indonesia. Yang kedua tentu juga peran, ya, peran para ulama, kontribusi mereka sejak awal abad ke-6 sampai awal abad ke-7, ya, dalam beberapa literasi menyebutkan bahwa Islam itu sudah sampai ke Indonesia, ya. Itu kalau kita menggunakan teori yang terbaru, ya. Kalau teori lama abad ke-11, ya, itu pada waktu para pedagang-pedagang dari Gujarat, ya, dari Arab Saudi itu kemudian berdagang atau berbisnis di Nusantara, ya. Nah, namun teori yang pertama dirasa lebih kuat, ya, dan lebih valid karena banyak sekali bukti-bukti yang menunjukkan itu, ya. Dan yang paling valid diantaranya adalah penggunaan bahasa, Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau kita lihat beberapa negara yang sesuai dengan teori Gujarat, ya, baru abad ke-11 atau abad ke-12 Islam baru masuk, ya, itu bahasa yang mereka gunakan tidak mungkin mencapai 70% yang diambil dari bahasa Arab, gitu. Contoh saja misalnya seperti beberapa negara tetangga dengan kita, itu mereka hanya menggunakan, ya, antara 40 sampai 50%, ya, tapi Indonesia itu sudah menggunakan 70% bahasa sehari-hari mereka itu diambil dari bahasa Arab, gitu, ya. Bahkan kalau kita berbicara dalam satu paragraf saja, itu kalau kita telusuri, ya, itu hampir 70% dari bahasa Arab, gitu, ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian menunjukkan bahwa memang teori yang mengatakan bahwa Islam telah ada sejak abad ke-6 di Indonesia itu sangat kuat dan sangat valid, ya. Nah, di antara kalimat yang digunakan atau yang kita gunakan di Indonesia adalah masjid, ya. Nah, masjid ini Bapak Ibu sekalian, akar katanya adalah sajada yasjudu, artinya sujud, ya. Sajada yasjudu, gitu, ya. Nah, sajada yasjudu ini pada dasarnya dia tidak berkonotasi atau tidak bermakna secara khusus untuk beribadah. Jadi kalau seseorang itu sujud kepada orang tuanya, bukan berarti dia menyembah orang tuanya. Karena kata-kata sujud pada dasarnya itu bisa dua makna, ya, bisa i'zaman wa takriman, bisa bermakna ibadah, gitu, ya. Nah, kalau kepada manusia atau sesama makhluk dia disebut sebagai takriman wa ta'ziman, ya. Nah, ini seperti mana ketika Allah menyuruh malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Itu bukan perintah untuk menyembah Adam, tapi i'zaman wa takriman, memuliakan dan menghormati Nabi Adam alaihissalam. Nah, begitu pula ketika saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam bersama dengan ayahnya itu sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Itu juga bukan sujud untuk ibadah, tapi dalam bentuk penghormatan. Kemudian begitu pula ketika Nabi bersabda, kalaulah, ya, boleh aku menyuruh manusia itu sujud selain kepada Allah,
aku akan perintahkan para istri sujud kepada suami-suami mereka. Ini juga sama, bukan untuk beribadah, tetapi memuliakan dan menghormati, karena besarnya amanah yang dipikul oleh para suami gitu ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, bedanya kalimat sujud ya, yang artinya menyembah kepada Allah dengan menghormati. Namun kalau kata-kata sujud itu ditujukan kepada Allah, maka tidak ada makna yang lain selain makna ibadah ya. Jadi kalau kita sujud kepada Allah itu bernilai ibadah ya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, sujud itu sendiri walaupun tanpa disertai salat, dia merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan Nabi dalam hadis yang sahih, ketika ada salah seorang sahabat yang meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, izinkan saya tinggal kelak di surga bertetangga denganmu. Ini permintaan salah seorang sahabat, meminta agar tinggal bertetangga dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menjawab, iya, saya bisa kabulkan itu ya, dengan engkau membantuku dengan memperbanyak sujud gitu. Maka kata para ulama, sujud itu sendiri sebenarnya tidak secara khusus ya, itu hanya pada ibadah sholat, tapi juga bisa dilakukan di luar sholat. Kita mengenal ada sujud syukur ya, ada sujud tilawah ya, dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa memang sujud itu sendiri merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi bersabda, tidaklah setiap muslim muslimah itu sujud, melainkan sujudnya itu akan menghapus dosa dan mengangkat derajat gitu. Maka Bapak Ibu sekalian, sejatinya kalau kita sujud kepada Allah, itu wasilah sarana kita mendapat pengampunan dosa dan tentunya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya kalau kata-kata masjid Bapak Ibu sekalian, maka dia bisa bermakna tempat sujud atau bisa bermakna anggota sujud. Nah, jadi kalau masjid atau masjad itu punya dua makna. Ya, maknanya apa? Yang pertama bisa bermakna tempat sujud. Jadi dimanapun kita sujud itu bisa dikatakan masjid. Ini berdasarkan hadis yang sahih ya, dari hadis Bukhari Muslim. Nabi bersabda, wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura, bahwa seluruh hamparan bumi bagiku dijadikan oleh Allah sebagai tempat sujud dan tempat yang suci gitu ya. Artinya kalau kita mau sholat ya tidak harus pakai sajadah gitu, tidak harus pakai alas dimanapun itu, selama memang tidak terlihat najis atau tidak tercium najis di situ, kita boleh sujud Bapak Ibu sekalian. Nah ini keistimewaan kaum muslimin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat-umat terdahulu kalau mereka mau ibadah harus ke tempat ibadah ya. Tetapi subhanallah, Allah permudah kaum muslimin untuk sholat dimanapun gitu ya. Nah, jadi kalau sudah masuk waktu sholat, mungkin kita belum menemukan masjid atau musola, maka tidak perlu panik, tidak perlu risau. Kita bisa sholat di mana aja, bisa mungkin di lesehan atau bisa di lantai, bahkan bisa di tanah sekalipun ya, kalau memang tidak ada tempat yang lain gitu. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, wa tahura, selain sebagai tempat sujud juga sebagai sarana bersuci ya. Makanya kita kalau tidak ada air kita bisa bertayamum menggunakan tanah, menggunakan pasir ya, menggunakan debu. Nah ini merupakan pandangan mayoritas para ulama, walaupun beberapa ulama mutaakhirin dalam kondisi tidak menemukan debu, pasir atau tanah, kita bisa mengusap apa saja yang ada permukaannya, apakah itu meja, sofa, ya, lantai, karpet, ya, mungkin jok mobil, apapun itu, ya. Karena pada dasarnya setiap benda di bumi ini selalu ada yang menempel di atasnya, ya. Dan ulama juga memahami ketika Allah berfirman, "Fatayammamu sha'idan thayyiba." Bertayamumlah kalian dengan sha'id, ya. Nah, kalau sha'id ini memang makna dasarnya dia adalah tanah, ya. Tetapi kata para ulama, sha'id itu kalau makna yang lebih luas permukaan. Jadi benda apapun di dunia ini yang ada permukaannya boleh dipakai objek tayamum. Asal jangan muka orang, walaupun dia ada muka juga gitu ya. Permukaan gitu ya. Nah, jadi seperti objek-objek yang tadi kita sebutkan. Maka termasuk juga punggung gitu ya. Ini mungkin banyak yang nanya, boleh nggak bertayamum di punggung orang gitu ya.
Nah ini beberapa ulama melarang ya, karena dia tidak masuk pada kategori sa'id ya, karena kalau sa'id itu dia adalah permukaan bumi, maka benda itu ya umumnya ada di muka bumi ini selain manusia gitu ya. Kemudian kata Nabi, fa ayyuma rajulin adrakathu shalah falyusalli, maka dimanapun kita tiba atau kita berada, kita tidak boleh tidak harusnya bingung ya, bisa sholat dimanapun, kalau tidak ada air bisa bertayamum. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwa Allah ingin kita senantiasa tersambung ya, jadi connected dengan Allah itu tidak ada delaynya gitu ya, makanya ada 5 waktu dalam sholat. Ini menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak harus di masjid, dimanapun gitu. Karena Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita ini ada delaynya, ada ketersambungan dengan Allah, itu sangat berpengaruh dengan silah kita dengan manusia atau muamalah kita dengan manusia. Kata para ulama, orang yang berjarak dengan Allah, maka ada jarak antara dia dengan orang-orang yang beriman gitu ya. Maka kalau kita ingin memperbaiki hubungan kita dengan manusia, apakah dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan sahabat ya, kalau ada persoalan maka mendekatlah kepada Allah. Allah yang perbaiki hubungan kita. Makanya ulama relatif menyimpulkan bahwa tidak ada persoalan yang terjadi antara orang beriman melainkan karena salah seorang di antara mereka berjarak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini yang perlu kita selalu perbaiki gitu ya. Kalau di rumah tangga itu ya, kalau tidak suami yang kurang tilawahnya, istri kurang tilawahnya gitu ya. Kalau tidak suami yang mungkin agak suka telat sholatnya ya, istri atau sebaliknya gitu. Nah ini ya, jadi kalau kita ingin memperbaiki hubungan dengan manusia, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, manakah yang dinamakan masjid gitu ya. Jadi kata para ulama seperti ungkapan dari Syekh Ibnu Jauzi ya, kata beliau, wa annal masajida ismun lil abniyati al muttakhadha fil islami lis salah. Nama untuk tempat yang dijadikan kaum muslimin untuk mendirikan ibadah salat gitu. Jadi kalau disebut masjid, maka dia adalah nama untuk tempat atau bangunan. Nah, jadi dia sudah bergeser. Kalau tadi bisa dimanapun ya, mau di tanah lapang atau mau di tempat yang terbuka, namun ada pergeseran makna ya, ketika masjid telah menjadi bangunan yang dibangun oleh kaum muslimin untuk mendirikan ibadah salat gitu ya. Kemudian lebih lanjut Syekh An-Nasafi, ini ulama bermadhab Hanafi, kata beliau, al-buyutu al-mabniyah lis-salah fiha lillah fahiya khalisatun lahu subhanahu wa li'ibadatihi. Jadi masjid itu adalah rumah-rumah yang dibangun untuk pelaksanaan salat dan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itu ya, jadi pergeseran makna dari masjid dimanapun kemudian menjadi bangunan yang khusus. Nah selanjutnya, ketika kita berbicara masjid atau sebuah tempat yang telah ditempel nama masjid, Bapak Ibu sekalian, maka kata Imam Al-Qurtubi ya, ini pengarang tafsir Al-Qurtubi yang berjudul Al-Jami' li Ahkamil Quran. Kata beliau, ulama sepakat sudah, kalau ada bangunan yang diberi nama masjid ya, mau pakai nama masjid menggunakan nama Allah atau nama manusia atau nama instansi atau nama seseorang ya, itu boleh. Tetapi ketika dia telah menamakan masjid, maka masjid itu atau tempat itu bukan lagi milik pribadi, bukan milik instansi, bukan milik siapapun, tapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seperti mana yang Allah firmankan dalam surah Al-Jin, wa annal masajida lillah, bahwa masjid itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Maka kalau kita tanya, Ustadz, bagaimana tentang nama masjid? Ya, nama masjid bisa menggunakan nama-nama Allah, bisa menggunakan nama-nama Nabi dan Rasul, bisa menggunakan nama sahabat, boleh juga menggunakan nama manusia atau nama-nama tokoh yang memang dikehendaki menjadi teladan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, terkait dengan nama masjid,
kalau dia menggunakan nama Allah, maka secara umum ulama memperbolehkan. Karena tanpa ditempel nama Allah pun, ya dia sudah milik Allah, gitu. Ya dia sudah menjadi milik Allah. Hanya saja memang kata para ulama tidak boleh menggunakan nama-nama yang khusus bagi Allah, gitu ya. Nah, ini terutama kalau nama-nama itu dia mengandung atau identik dengan sikap tegas, ya, sikap keras, ya, seperti misalnya Allah itu misalnya Al-Muntaqim, maha membalas dendam, gitu ya. Nah itu kurang tepat kalau digunakan pada nama-nama masjid karena ada unsur ketegasan dan kekerasan di situ, karena ya Allah berhak untuk tegas dan keras kepada hambanya, ya. Nah, begitu juga misalnya ada Masjid Al-Quddus misalnya, ya. Nah, ini juga ada Masjid Kudus, ya. Walaupun sebenarnya kata para ulama Masjid Kudus itu bukan kudus dalam arti kudus nama Allah, tapi Masjid Al-Quds, ya. Karena yang memberi nama itu adalah salah seorang wali, ya, wali 9 yang dulu ditugaskan oleh Kekhalifahan Turki untuk berdakwah di Indonesia, dan dia salah seorang wali yang berketurunan Turki Muslim, Bapak sekalian, ya. Nah, ini juga buktinya ada gunung di Jawa Tengah, Gunung Muria, ya. Ini juga gunung dengan nama yang sama, ya, yang ada di Al-Quds atau Palestina. Makanya ulama meyakini nama Masjid Kudus itu bukan Al-Quddus dalam arti nama Allah, tapi Al-Quds, diserupakan dengan nama Masjid Al-Quds atau Al-Aqsa yang ada di Palestina, Baitul Maqdis, gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau menggunakan nama Allah, maka kita usahakan tidak pada nama-nama yang khusus, ya. Nah, termasuk mungkin polemik yang belum lama ini, ya, terjadi ketika masjid besar di Jawa Barat bernama Al-Jabbar, gitu ya. Ada beberapa mubaligh atau beberapa kiai yang mengusulkan namanya ditukar, gitu ya. Walaupun memang alasan yang dipakai itu kurang tepat, gitu ya. Walaupun memang kita tahu bahwa nama Al-Jabbar itu ulama memang tidak merekomendasikan dipakai di nama apapun, tidak hanya nama masjid, apalagi nama manusia, gitu ya. Karena Al-Jabbar itu artinya maha memaksa, gitu ya. Dulu juga di Malaysia, negeri jiran, pernah jadi polemik, Bapak Ibu, ketika ada seorang ulama almarhum, ya, ulama yang umaro, Nik Abdul Aziz. Bapak Ibu bisa googling, ini beliau luar biasa ilmunya, Menteri Besar Kelantan, Malaysia. Itu beliau pernah membuat pengajian, gitu ya, menafsirkan tentang nama Al-Jabbar, gitu ya. Itu beliau memahaminya Allah itu samseng. Ada orang Sumatera di sini. Samseng itu artinya preman, Bapak Ibu, ya. Nah, jadi dia menafsirkan Allah itu samseng. Akhirnya jadi polemik di Malaysia, lama itu, bertahun-tahun jadi polemik, ya. Tapi beliau punya hujah, gitu ya. Satu punya hujah, yang kedua ya mungkin karena kemuliaan beliau, jadi tidak ada seorang pun yang berani mengkritik terlalu keras, gitu ya. Jadi beliau punya alasan, karena memang Al-Jabbar itu ya maha memaksa. Kan yang memaksa itu ya, kalau kita, mohon maaf, artinya mungkin bisa preman, bisa samseng, bisa siapapun. Artinya dia tidak berhak minta izin, tidak berhak untuk minta pandangan kita untuk memutuskan sesuatu. Itu Al-Jabbar itu sekalian, ya. Makanya kalau berdoa agar kita Allah selamatkan dari orang-orang zalim, ya Jabbar, ya, wahai yang maha memaksa, wahai zat yang maha membuat keputusan tanpa minta izin dulu kepada orang yang akan diputuskan urusannya, gitu, ya. Nah, persoalannya bagaimana kalau masjid dinamakan Al-Jabbar, gitu ya. Nah, kalau saya baca sebuah artikel, saya tidak sebut nama kiainya, cukup terkenal di Indonesia, beliau tinggal di Jawa Barat. Beliau menyuarakan, ya, agar namanya ditukar karena Al-Jabbar itu nama yang khusus bagi Allah, maka jangan disebut masjid tapi Bait Al-Jabbar, gitu ya. Jadi saya kira logikanya juga kurang tepat, gitu ya. Karena Bapak Ibu sekalian, yang namanya masjid, tadi kita katakan sepakat para ulama, kalau sudah dinamakan masjid, dia milik Allah. Kalau dia milik Allah, pertama statusnya wakaf, gitu. Walaupun tidak ada walaupun belum dibuat sertifikat wakafnya,
Tapi begitu namanya masjid, maka dia wakaf. Dia wakaf, dia milik kaum muslimin. Maka tidak boleh diperjualbelikan, gitu ya. Jadi tidak boleh diwariskan, itu wakaf, ya, yang akan kemudian senantiasa dimanfaatkan untuk kaum muslimin, gitu. Nah ini. Nah kemudian kalau masjid itu milik Allah, maka sebenarnya tidak ada salahnya kita mau menggunakan nama masjid dengan nama-nama Allah, gitu ya. Hanya saja memang kalau alasan yang minta diganti itu ya jangan masjid tapi namanya Bait Al-Jabbar. Jadi saya rasa ya sama aja, bait ataupun masjid ya tetap menunjukkan masjid, gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi bukan persoalan kata apa namanya baitnya ya, tetapi memang yang namanya masjid itu sudah secara otomatis milik Allah. Tapi memang persoalannya memang ulama itu banyak yang apa namanya, karena sudah lama ya itu dibicarakan bahwa sebaiknya nama-nama yang khusus seperti Al-Quddus, kemudian Al-Jabbar, Al-Muntaqim, yang nama-namanya memang khusus bagi Allah dan dia memang ada konotasi sikap kebalikan sikap rahmah, gitu ya. Jadi kalau Masjid Ar-Rahmah, Masjid Ar-Rahim itu boleh karena sikap rahmahnya Allah. Tapi kita jangan menggunakan nama-nama Allah yang memang punya aspek yang berbeda, yang berlawanan, ya. Tadi kan seperti Al-Muntaqim, gitu ya, Al-Jabbar, Al-Quddus, itu kan artinya yang maha suci, gitu. Itu kan kurang tepat kalau dipakai oleh manusia, apalagi dipakai sebagai nama-nama anak-anak kita, nggak boleh, ya. Misalnya nama Muhammad Al-Jabbar itu nggak boleh, ya. Nah, ini punten Bapak Ibu ya, kalau memberi nama terserah, boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab boleh, ya. Tapi kalau menggunakan bahasa Arab, hindari pertama nama-nama yang khusus bagi Allah. Yang kedua, jangan menggunakan langsung nama Allahnya, tapi ta'bidnya, misalnya Abdurrahman, gitu ya. Kemudian ya kalau apa Abdul Jabbar masih boleh, karena dia hamba kepada Al-Jabbar, itu boleh. Nah, tapi jangan nama anak Jabbar, namanya apalagi Kudus, itu nggak boleh. Karena Kudus itu tadi yang maha suci, itu hanya Allah, hanya milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga Al-Qahar, yang maha berkuasa, itu cuma Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian apalagi sebagian juga melarang memberi nama Malik, Bapak Ibu punten, ya. Karena Malik itu penguasa dan hanya Allah lah yang menjadi penguasa, gitu. Ya, jadi ada Maliki Yaumiddin, ya. Jadi Malik itu diantara nama-nama yang khusus bagi Allah, jadi tidak kita gunakan. Baik, berikutnya Bapak Ibu sekalian, masjid ini diantara kata yang paling banyak berulang dalam Al-Quran. Tidak kurang kata para ulama ada 28 kali, ya, itu diulang-ulang di dalam Al-Quran. Ada yang berbentuk kata benda isim, ada yang berbentuk kemudian single, ya, dalam bentuk yang tunggal, atau yang apa namanya musanna tasniyah ataupun dalam bentuk jamak, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita ingin jelaskan tentang musalla. Nah, dan apa perbedaannya, gitu ya. Jadi kalau musalla, Bapak Ibu sekalian, ya, ada beberapa makna. Yang pertama, tanah lapang yang dipakai untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha, atau sholat-sholat berjamaah lainnya. Nah, seperti biasa Idul Fitri di depan, gitu ya. Itu musalla, itu kalau di depan itu. Artinya kalau masjid itu biasanya ada bangunan, kalau musalla tidak. Musalla itu tidak harus ada bangunan. Kan kalau kita masjid itu besar, musalla itu kecil, gitu ya. Ini Bapak Ibu kalau ke beberapa negara Arab ada yang namanya musalla, tapi 2 kali besar Masjid An-Nurul Masyriq ini. Jadi memang kurang tepat kalau dipakai musalla itu untuk menunjukkan masjid yang kecil. Karena pada dasarnya musalla itu adalah tempat sholat yang dipakai untuk beberapa jenis sholat yang sunnah dilakukan di tempat yang terbuka, ya. Bapak Ibu, jumhur ulama mengatakan Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana, kemudian sholat minta hujan sunnah dilakukan di tempat yang terbuka. Nah, walaupun ada pandangan kedua, Imam Asy-Syafi'i justru mengatakan Idul Fitri, Idul Adha sunnah di masjid. Ya, makanya di beberapa tempat di Aceh, di Lampung, ya, kemudian di Riau, ya, di Sumatera Barat itu Idul Fitri di masjid.
Karena ini pandangan Imam Asy-Syafi'i. Mengapa beliau justru berbeda? Karena beliau berdalil kepada hadis Nabi. Kata Nabi, tempat yang paling mulia di bumi ini adalah masjid. Maka mengapa kita perlu sholat di tempat yang tidak lebih mulia, kata beliau. Subhanallah. Ya. Nah, jadi jangan kaget nanti kalau Bapak Ibu Idul Fitri atau Idul Adha itu di masjid, termasuk di Mesir. Di Mesir Bapak Ibu sekalian, itu umumnya Idul Fitri, Idul Adha itu di masjid. Walaupun nanti jamaahnya itu sampai meluber keluar gitu ya, karena mengamalkan pandangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Yang kedua, tempat sholat seseorang. Jadi musola itu tidak semata-mata sholat berjamaah. Jadi kalau kita sholatnya di luar masjid sendiri, itu tempat sholat kita namakan musola. Makanya wanita dikatakan oleh Nabi musola mereka di rumah. Karena wanita boleh sholat di mana aja, gitu ya. Jadi tidak ada keharusan seperti kaum laki-laki yang lebih utama di masjid, gitu. Nah, karena musola wanita itu ada di rumah, maka sholat syuruk boleh dilakukan oleh wanita di rumah, gitu ya. Tidak laki-laki. Kalau laki-laki selama tidak ada uzur, syaratnya harus sholat subuh berjamaah. Ya, berzikir sampai matahari terbit, baru kemudian sholat syuruk, barulah dia mendapatkan pahala haji dan pahala umroh, gitu ya. Tapi bagi perempuan ya, atau anak-anak perempuan kita yang memang tidak ke masjid, itu boleh di rumah. Tapi tetap ya, ketentuannya ya diupayakan tidak banyak kegiatan, berzikir, bahkan disunnahkan tidak berbicara sampai matahari terbit. Disunnahkan Bapak Ibu tidak berbicara sampai matahari terbit. Setelah itu barulah sholat sunnah 2 rakaat syuruk. Itu boleh untuk wanita, gitu ya. Ustadz, tapi kalau ibu-ibu perlu bicara juga gimana, kan pagi itu memang waktunya ngomel gitu ya. Ngomel sana sama sini. Karena kalau nggak ngomel itu nggak gerak tuh yang di rumah gitu ya. Anak-anak itu kadang masya Allah, itulah apa namanya ladang amal ya untuk kita para orang tua. Maka boleh ya, kalau memang hal itu tidak bisa dihindari boleh ya. Namun memang kalau bisa tetap jaga wudhu sehingga begitu syuruk naik gitu ya, sudah setinggi tombak, maka lakukan sholat sunnah 2 rakaat ya. Ya bisa ikut yang biasa dipakai di Indonesia, kita sekitar jam 6 ya, itu sudah boleh sholat syuruk gitu. Atau mungkin beberapa menit sebelumnya. Baik, yang ketiga sekalian ya, pandangannya tentang perbedaan antara musola dan masjid setidaknya ada 4. Ya, yang pertama, masjid adalah tempat sholat yang sudah diwakafkan. Oleh karena itu tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual. Berbeda dengan musola. Musola boleh dijual Bapak Ibu. Makanya kalau di mall ada musola, ya boleh dijual itu. Boleh dijual kalau nanti mau dijadikan toko, boleh silakan. Kalau namanya musola. Nah, tapi kalau namanya masjid, ya. Maka tidak boleh diperjualbelikan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bangun tempat sholat sendiri, tidak boleh namanya masjid. Kalau namanya masjid, maka Bapak Ibu seolah-olah mengatakan ini adalah wakaf untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh diperjualbelikan gitu, ya. Nah, jadi berbeda dengan musola yang boleh diperjualbelikan. Kedua, kalau di masjid ya, wanita haid, wanita nifas itu tidak disarankan ke tempat sholat yang utama ya. Ini pandangan mayoritas para ulama dalam rangka menjaga kebersihan gitu ya. Jadi memang kalau wanita haid atau wanita nifas boleh di selasar atau boleh di ruangan khusus ya. Bapak Ibu kalau pernah ngikuti pengajian di Masjid Nabawi atau di Masjid Al-Haram, itu ada ruang khusus ya, yang nempel dengan dinding masjid yang dikhususkan bagi wanita yang berhalangan atau uzur. Haid atau nifas boleh mendengar kajian ya, kemudian ikut terlibat kegiatan itu boleh ya, selama dia tidak masuk di area tempat sholat yang utama. Ini pandangan mayoritas para ulama, termasuk ulama salaf ya. Walaupun memang kita juga menghormati pandangan beberapa ulama mutaakhirin ya, bahwa wanita boleh ke masjid walaupun dalam kondisi haid atau nifas, dan boleh beriktikaf dalam arti bukan iktikaf ibadah ya, iktikaf dalam arti mengambil kemuliaan dari berdiam diri di masjid dengan tetap menjaga kebersihan. Misalnya dia dampingi anak-anak yang sedang iktikaf gitu ya,
atau perlu datang ke masjid mendengar pengajian, atau ingin membayar zakat, atau bertemu dengan seorang ustadz ataupun ustadzah yang mungkin dia perlu berkonsultasi, itu boleh ya. Nah, ini sebagian ulama kontemporer memperbolehkan dengan tetap menjaga kebersihan gitu ya. Selanjutnya yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kalau masjid sepakat para ulama boleh dipakai untuk i'tikaf Ramadan. Boleh dipakai untuk i'tikaf Ramadan. Nah, ini berbeda dengan musalla. Ya, kalau musalla tidak boleh dipakai untuk i'tikaf Ramadan, ya. Nah, kecuali kalau memang kita tidak ada fasilitas lain di tempat itu. Hanya itu aja, ya. Atau mungkin ada uzur tertentu karena sudah sepuh, sudah tidak kuat berjalan ke masjid, ada tempat sholat, itu musalla di dekat rumahnya, itu boleh dengan niat i'tikaf. Tapi kalau tidak ada uzur, Bapak Ibu, i'tikaf laki-laki perempuan itu wajib ada di masjid gitu ya. Nah, ini yang ketiga. Yang terakhir, Bapak Ibu, haram hukumnya membangun lantai atau bangunan khusus di atas masjid. Nah, jadi seperti ini ya, terutama di area tempat orang sholat tidak boleh ada tempat orang berdiam diri gitu ya. Ini pandangan para ulama salaf, seperti kata Syekh Ibnu Abidin, kata beliau, lau tammat al masjidiyah summa aradal bina ya muni'a ya bina bait lil imam. Jadi tidak boleh ada ruangan di atas tempat orang sholat gitu ya. Nah, jadi seperti ini karena dalam rangka memuliakan dan menghormati orang yang sedang sholat gitu ya. Jadi kalau memang kita perlu ada bangunan, ada ruangan, maka upayakan dia agak ke mana, ke pinggir gitu ya, agak menepi. Karena begitu Bapak Ibu pandangan para ulama ya. Jadi jangan sampai kemudian kita kurang memuliakan orang-orang yang sedang sujud dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau namanya masjid. Tapi kalau namanya musholla boleh. Apartemen itu kan sudah berlapis-lapis itu. Itu boleh kalau namanya musholla. Nah, tapi kalau namanya masjid, maka kita upayakan itu memang tidak ada bangunan di atas tempat orang yang sujud atau sholat. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mohon maaf. Ya, kita akan uraikan Bapak Ibu terkait dengan peran dan fungsi masjid di masa Rasul ya. Insya Allah ada 3 ya. Jadi tidak terlalu panjang ya, tapi urgen untuk kita ingatkan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita lihat ya dari hadis ini, hadis Imam Muslim, Nabi mengatakan fungsi masjid itu ada 3 ya. Hadis ini kan berawal dari Arab Badui yang kencing di masjid ya. Nabi membiarkan, walaupun beberapa orang sahabat itu kan mau berdiri menghardiknya. Kata Nabi, biarkan sampai dia selesai kencing. Begitu selesai kencing, Nabi bersabda, inna hadhil masajid la tasluh li syai'in min hadzal baul. Masjid tidak pantas digunakan untuk tempat kencing atau buang air besar ya. Inna mahiya li dzikrillah, tapi masjid itu untuk zikir kepada Allah, zikrullah. Yang kedua, as-salah, untuk mendirikan salat. Dan yang ketiga, qiraatil Quran, membaca Al-Quran. Ini 3 fungsi dan peran masjid di masa Rasul. Namun para ulama menjelaskan yang Nabi maksudkan itu tidak semata-mata melafalkan kalimat zikir, tidak semata-mata sholat, tidak semata-mata membaca Quran, tapi ada penjelasannya. Yang pertama Bapak Ibu, zikrullah ya. Jadi zikrullah itu masjid tempat kontemplasi dan kegiatan penguatan iman kaum muslimin gitu. Jadi tidak semata-mata berzikir subhanallah, 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 tidak semata-mata itu, walaupun itu mulia ya, berpahala, tapi masjid diharapkan menjadi pusat kontemplasi, mengingatkan kita pada peran dan tugas kita. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Maka Bapak Ibu, masjid itu diharapkan bisa menjadi sarana penguatan, bahwa kita setiap kali ke masjid tahu tugas kita sebagai khalifah ya, beribadah kepada Allah dan memakmurkan bumi dengan kebaikan ya. Maka kegiatannya tidak semata-mata zikir, tapi bagaimana ada kegiatan-kegiatan yang mendorong masyarakat ingat kepada Allah. Boleh nggak Ustadz kegiatan
kegiatan yang lain sosial, misalnya kegiatan olahraga, misal kegiatan seni, kegiatan budaya, kegiatan keilmuan, itu boleh sekalian kata para ulama, selama tetap menjaga adab-adab dan sopan santun di rumah Allah. Pada masa Nabi, Bapak Ibu, itu ada pertunjukan tari perang di masjid, ya, ada pertunjukan nasyid di masjid, mendendangkan syair-syair kebaikan, pujian-pujian kepada Allah, kepada Nabi, kepada orang-orang soleh, boleh gitu, ya. Jadi intinya bagaimana memang masjid itu jadi sentral kegiatan kita, ya, tidak semata-mata untuk zikir, tapi untuk ingat kepada Allah, ya. Termasuk misalnya kegiatan membagi sembako, ya, membagi mungkin daging kurban, ya, kegiatan memberi beasiswa misalnya kepada duafa, mahasiswa, santri, itu kan dalam rangka mendorong masyarakat agar ingat kepada Allah, betapa dermawan dan baiknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, masjid sebagai tempat sholat, ya, pusat ibadah ritual berupa sholat, ya. Nah, tentu tidak semata-mata mendirikan sholat dengan syarat dan rukunnya, tetapi bagaimana mendirikan nilai-nilai sholat. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan perintah sholat dalam Al-Quran itu kan didahului dengan kalimat iqamah. Yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah, ya. Yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Aqimis shalah wa atiz zakah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Jadi kalimatnya selalu didahului dengan kalimat iqamah. Apa makna iqamah ini, Bapak Ibu? Artinya membangunkan. Jadi kata dasarnya, kalau ada orang yang tidur itu dibangunkan, kalau ada yang berbaring ditegakkan. Maka sama kata ulama, ketika sholat nilai-nilainya masih tidur, masih berbaring, belum terlihat, maka diharapkan dengan orang yang sholat tegak nilai-nilai itu. Makanya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, karena dia membangunkan nilai-nilai kebaikan itu. Maka sejatinya orang yang sudah sholat tidak lagi berbuat keji atau berbuat mungkar, baik terhadap pasangannya, terhadap keluarganya, tetangganya, karib kerabatnya, bahkan masyarakat, termasuk non muslim, Bapak Ibu, ya. Saya pernah cerita sebelum ini, ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, inna fulan yusalli bil laili wa yasrik bin nahar. Fulan malam hari sholat, siang hari nyolong, ya, malam hari sholat, siang hari nyolong, gitu. Kata Nabi, inna sholatahu satanha, kalau sholatnya sudah rapi, sholatnya sudah benar, sudah khusyuk, sholatnya lah yang mencegah dari perbuatan mencuri, gitu. Maka harusnya Bapak Ibu, ya, masjid itu tempat yang paling aman, ya, tidak ada sendal, sepatu, ya, yang hilang, yang tertukar, gitu, ya, tidak ada dompet, HP, laptop yang tertinggal itu hilang, nggak ada. Harusnya begitu, ya. Begitu pula setelah kita pulang ke keluarga, ya, maka akan menjadi suami yang terbaik, istri yang terbaik, anak yang terbaik, mertua, menantu, cucu, ya, bagian dari masyarakat yang terbaik, Bapak Ibu, ya, karena sholat itu memang mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang Rabbani, gitu. Jadi ada pembentukan jiwa. Nah, termasuk mengapa laki-laki terutama itu disarankan ke masjid, karena ada semangat pembentukan persatuan umat, Bapak Ibu. Kita dilatih untuk bersatu, ya, dilatih untuk bisa dalam satu shop, gitu, ya. Walaupun kadangkala punya perbedaan pandangan, punya perspektif yang berbeda, kadangkala parpol juga berbeda, gitu, ya. Nah, ini sudah musim pemilu, maka jangan sampai, ya, pilihan-pilihan itu membuat kita tidak bersatu, Bapak Ibu sekalian, ya. Harus bersatu, ya, dan bersatu itu artinya ada kepentingan publik yang kita perjuangkan. Saya sering cerita di sini, Bapak Ibu, para ulama walaupun mereka punya pandangan fikih sendiri, tapi kalau sudah berkaitan dengan kemaslahatan umat, itu mereka tanggalkan pakaian-pakaian mazhabnya. Ya, Abu Hanifah memfatwakan murid-muridnya, walaupun mereka tidak kunut, kalau kalian berjamaah pada imam yang kunut, kunutlah bersama dengannya, gitu. Imam Syafi'i, Bapak Ibu, tidak pernah meninggalkan kunut. Seumur-umur hidup beliau, satu kali meninggalkan kunut ketika menjadi imam sholat subuh di pesantrennya Abu Hanifah. Karena tidak ketemu ini, kan ketika Imam Abu Hanifah wafat, baru lahir Imam Asy-Syafi'i. Tapi beliau tahu gurunya yang tidak bertemu ini karena sudah wafat, itu punya pandangan kunut subuh itu hanya ada pada masa Nabi.
Nabi wafat maka batal syariat kunut, gitu ya. Nah, demi menghormati pandangan Abu Hanifah, Imam Syafi'i Bapak Ibu itu kunut sekali dalam seumur hidup, tidak kunut sekali dalam seumur hidupnya, gitu ya. Walaupun ya sempat juga ya dibully oleh beberapa murid Abu Hanifah ya, dikatakan Imam Syafi'i telah bertaubat, gitu ya, kembali kepada mazhab gurunya, gitu. Kata beliau, tidak, saya tidak merasa ini sebuah kesalahan, kata beliau, bahwa saya memuliakan, menghormati Abu Hanifah dan saya sholat di tempatnya, gitu, yang tidak kunut. Nah, begini ya sekalian, gitu ya. Jadi etika para ulama. Nah, bagaimana sholat itu menjadi sebagai pusat sentral kita menyatukan sop umat Islam. Yang terakhir Bapak Ibu, masjid menjadi tempat baca Quran, ya. Kata ulama, Nabi tidak memaksudkan hanya baca Quran saja, karena kalau baca Quran bisa di rumah, bisa di kantor, bisa di jalan. Tapi kata ulama, yang Nabi maksudkan bagaimana kita juga belajar Al-Quran, ilmu-ilmu agama itu di masjid. Makanya kajian-kajian ilmu, apakah yang berkaitan dengan agama atau ilmu-ilmu sains humaniora, ya. Dulu Bapak Ibu, masjid itu sekolah. Sebelum ada madrasah, cikal bakalnya sufah. Sufah itu dulu ada bangunan yang nempel dengan Masjid Nabawi. Tadinya dipakai untuk sahabat Nabi yang belum punya rumah, yang tunawisma, yang belum punya yang belum berkeluarga, itu ditempatin. Yang bujang-bujang itu, yang jomblo itu semua ditempatin di tempat namanya sufah. Tempat mereka tinggal, tempat mereka belajar. Berkembang nanti pada masa Khulafa Rasyidin dan Daulah Umayyah jadi madrasah. Awalnya zawiyah. Jadi setiap sudut ada gurunya. Jadi kalau masjid itu punya 4 sudut, ada 4 zawiyah, 4 kelas tadinya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 dulu itu. Zawiyah namanya. Setiap sudut. Berkembang menjadi madrasah dan menjadi jamiah. Makanya kampus pertama dalam Islam Bapak Ibu itu namanya kampus Darussalam. Masjid Darussalam yang Darul Hikmah yang ada di Andalusia. Itu kampus pertama yang tadinya masjid. Nah, setelah itu menyusul Al-Azhar dan kampus-kampus dunia milik non-muslim, gitu. Ingin mengatakan kepada kita, memang dulu itu masjid cikal bakal sekolah, ya. Maka ya ke depan kita harapkan Nurul Masyriq juga menjadi itu, menjadi salah satu motor, gitu ya. Kalaupun tidak harus bangun sekolah, ya menjadi donatur Bapak Ibu, donatur sekolah-sekolah Islam. Ada masjid ya di Singapura Bapak Ibu cuma 2 lantai, ya. Memuat sholat itu kurang lebih hanya 300-500 orang. Tapi di sebelahnya masjid yang tidak mewah ini, tidak megah ini, kalau dibandingkan Al-Jabbar jauh, ya, bainas sama'i was sumur, gitu ya, jaraknya lebih besar lah gitu Al-Jabbar itu. Tapi Bapak Ibu, masjid ini walaupun cuma 2 lantai kecil, dia punya di sebelahnya hotel bintang 5, ya, dan punya pusat perbelanjaan, punya mall, ya. Dari hotel dan mall inilah dia membiayai operasional masjid. Jadi tidak ada ngenceleng Bapak Ibu. Gaji marbot, gaji imam, gaji guru. Bahkan dia menjadi donatur banyak sekolah-sekolah tahfiz di Singapura, bahkan di luar Singapura, gitu. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana kita berharap bahwa masjid itu menjadi salah satu penguat ya aspek pendidikan tadi, ya, dengan cara bagaimana agar masjid sudah mulai berpikir nih punya lembaga wakaf produktif Bapak Ibu, ya. Jadi mohon maaf ya DKM dan Bapak Ibu semua, kalau ada dana wakaf atau dana sumbangan jangan semua dihabiskan. Coba pikirkan punya proyek bangun minimarket misalnya, gitu ya, atau bangun supermarket, gitu. Dari situ nanti bisa jadi wakaf produktif yang keuntungannya satu jadi aset wakaf, yang kedua mengembangkan usaha, keuntungannya itulah yang dipakai untuk operasional masjid, gitu ya. Kan kita ini kan tidak selamanya muda, ada kalanya sudah tua, sudah tidak bekerja, sudah nggak kuat lagi bersedekah, berinfak itu. Tapi coba kalau di awal kita sudah wakaf 20 juta gitu, 30 juta langsung bikin minimarket, atau kalau bisa bikin pom bensin, kan ada pom bensin di depan gitu ya, di sebelahnya pom bensin Nurul Masyriq misalnya, bisa aja sekalian, ya. Nah Bapak Ibu ya, terakhir ya, bahwa saya kemarin belum lama ikut kegiatan seminar wakaf internasional. Itu setelah kita bikin survei Bapak Ibu, ternyata wakaf terbesar di dunia itu bukan di Saudi, bukan di Emirat, bukan di Qatar, tapi di Indonesia Bapak Ibu.
Jadi ternyata wakaf terbesar dunia itu ada di Indonesia, Bapak Ibu. Subhanallah. Tapi kita kok masih banyak yang harus butuh bantuan, ya butuh donasi dari luar. Padahal harusnya kita yang nyumbang ke Saudi itu. Kita yang nyumbang ke Emirat, nyumbang ke Qatar, nyumbang ke Turki yang lagi gempa sekarang sekalian. Ya. Nah, mengapa kita banyak wakaf tapi tidak banyak, kurang terasa manfaatnya? Karena selama ini mindset cuma 3M aja, bukan 3 miliar. 3M ini, satu, dapat wakaf bangun masjid. Masjid Bapak Ibu sudah banyak sekali kita gitu ya. Jadi kalau ada uang wakaf jangan pikir masjid terus, coba bangun yang lain gitu ya. Nah, jadi nanti kalau bisa nurul masjid udah kalau segini aja, jangan ditambah tingkatnya gitu ya, jangan terlalu dipermegah lagi gitu, cukup memadai. Tinggal kita pikirkan dana wakaf itu dikembangkan dengan usaha-usaha yang lebih produktif gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, madrasah. Bukan tidak boleh Bapak Ibu bikin madrasah, tapi sudah banyak sekali gitu ya. Selama ini kan madrasah udah banyak, wakaf juga, mahal juga, nggak kurang-kurang harganya gitu ya. Bahkan ini ada sekolah di Bandung Bapak Ibu, di Bandung ini sekolah pesantren boarding school, uang masuknya 150 juta. Subhanallah, saya kaget itu. Saya bilang, ini kan tanah wakaf. Iya, tanah wakaf. Tapi kok bisa semahal ini sekolahnya? Iya, untuk pengembangan. Betul, memang dia kemudian bisa memberi gaji guru yang tinggi ya, karena kalau tidak salah itu gaji gurunya 12 juta gitu ya. Yang tahun pertama, berikutnya dinaikin. Memang bagus dalam bab memuliakan para guru gitu ya. Tetapi bagi saya, sayang sekolah sebaik ini tidak terjangkau oleh seluruh kaum muslimin gitu. Karena mahal bayarnya ya. Awal masuk 150 juta, per tahunnya 35 juta, per bulannya 6 juta. Subhanallah. Ini berarti yang di sana yang komisaris mungkin gitu ya, yang direksi mungkin yang mampu gitu ya, atau pengusaha kaya gitu. Ya kita Masya Allah ya. Jadi saya katakan tolonglah kalau bisa dipikirkan. Ini kan tanah wakaf gitu. Jadi kalau bisa kenapa harus mahal gitu. Jadi hilangkan mindset sekolah baik itu harus mahal gitu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, madrasah. Yang ketiga, makom atau kuburan. Bukan tidak boleh wakaf itu bikin kuburan, tapi bayangkan Bapak Ibu, wakaf terbesar kita habis untuk 3 ini aja gitu. Masjid, madrasah, kuburan. Coba kalau kita punya lembaga wakaf gitu ya. Seperti yang tadi saya contoh itu, masjid di Singapura Bapak Ibu, cuma 2 lantai. Saya ketemu langsung dengan DKM-nya, Bapak nggak tertarik ini bangun lebih bagus gitu. Ini kan di tengah kota Singapura. Ya mungkin itu pakai tangga, nggak pakai lift itu. Ya, pakai tangga dia naik ke tingkat 2 itu, ya. Sudah depan kiri itu sudah hotel semua gitu. Saya bilang kenapa nggak dimegahkan gitu? Ya kan seperti di Indonesia gitu, dibagusin gitu. Enggak Ustadz, kita sebelah ini punya kita Ustadz. Nunjuk hotel bintang 5 di sebelahnya. Masya Allah. Ya dana infak sedekah itu dibikin hotel sama mereka. Itu penghasilannya Bapak Ibu per bulannya bersih antara 8 sampai 10 miliar. Bayangkan bagaimana tidak sejahtera DKM-nya, marbotnya, imamnya, guru-gurunya, masyarakatnya. Karena mereka mengelola itu. Nah coba Bapak Ibu kita pikirkan bersama-sama agar fungsi dan peran masjid itu dapat optimal. Seperti mana peran di masa Rasul, di masa Khulafa ar-Rasyidin ya, dan pada masa-masa dalam sejarah umat Islam gitu. Ya, demikian Bapak Ibu, mohon maaf 6 lewat ini agak asik ngobrolnya. Silakan mungkin kalau ada yang nanya 1 2 mungkin silakan. Enggak, ya dari Ibu dulu yang belakang ya. Silakan Ibu ya. Silakan Mik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Ustadz, ini pertanyaannya di luar ini boleh Ustadz? Ya silakan ya. Ibu. Ada titipan atau amanah dari jamaah, disuruh menanyakan apa artinya masa idah, dan apakah dipergunakan untuk masa idah itu untuk orang yang melaksanakan perceraian, dan
seseorang yang ditinggal meninggal oleh suaminya. Apakah itu ada masa idahnya? Itu saja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga, ya Bapak silakan. Bapak dengan apa? Gimana Pak? Oke, sholat sunat. Ya. Oke, sholat sunat tahiyatul masjid gitu ya? Ya, baik. Tahiyat di luar ya. Mangga, ada yang lain? Silakan, mungkin satu lagi. Ya, mangga apa? Waalaikumsalam. Mangga Bapak silakan. Lihat sepintas masjid ini fungsinya bukan untuk yang tadi disampaikan, tapi adalah sebagai cak kagum saja. Ya. Ya nggak semua gitu jadi cak kagum sehingga muncul dampaknya sampah-sampah ya. Ya. Itu satu. Yang kedua mengenai tadi bahwa tidak boleh ada bangunan di atas tempat sholat. Bagaimana dengan Masjidil Haram? Itu kan dia ada tempat sholat di atas juga masih ada bangunan. Kecuali di atas Ka'bah. Nah yang ketiga mengenai 3M tadi, ada tambahan lagi satu, kan kalau bisa berbangga dengan saldo besar. Itu ya biasanya ada di masjid-masjid gitu ya. Nggak semua kalau di situ enggak. Itu aja Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama tentang masa iddah ya. Masa iddah itu kalau secara bahasa artinya hitungan, bilangan gitu ya. Seperti dalam surah Al-Baqarah itu ketika Allah menjelaskan tentang orang yang boleh tidak berpuasa ya. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang tidak berpuasa karena sakit atau sedang safar, maka diganti sejumlah hari yang ditinggalkan. Adapun iddah dalam bab pernikahan, maka dia masuk kategori masa tunggu ya. Jadi mengapa ada masa tunggu Bapak Ibu? Yang pertama, sebenarnya Islam itu mendorong kita untuk rekonsiliasi kembali setelah perceraian gitu ya. Maka ada masa iddah, masa menunggu gitu ya. Jadi talak 1, talak 2 itu kan iddahnya adalah 3 kali suci gitu ya. Artinya harus melewati 3 kali haid ya, kemudian suci, setelah itu baru habis masa iddahnya. Jadi tujuan utamanya satu Bapak Ibu, untuk rekonsiliasi. Karena perceraian itu walaupun halal tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika terjadi perceraian, Islam memberi ruang untuk kita rekonsiliasi gitu ya. Dan rekonsiliasinya pun dibikin ringan Bapak Ibu ya. Jadi pandangan mayoritas para ulama, rujuk itu tidak perlu ada saksi. Yang penting sudah damai lagi, maka itu rujuk. Ya. Baik diucapkan lisan atau tidak gitu. Itu rujuk Bapak Ibu. Jadi dibikin gampang gitu ya. Nah, tapi kalau di bab perceraian itu dibikin sulit. Dibikin sulit. Nah, termasuk di Indonesia misalnya tidak mengakui adanya perceraian di luar pengadilan gitu ya. Itu kan tujuannya bukan melanggar syariat ya, tetapi mempersempit ruang perceraian itu ya. Walaupun secara syar'i sudah sah perceraiannya ya. Tapi ada ada alternatif kalaulah seandainya baru menyadari gitu ya, mungkin ketika mentalak istri itu terlalu emosi gitu ya, itu nanti ada Bapak Ibu celah-celahnya gitu ya. Jadi celah fikihnya di mana kata para ulama, kalau cerai atau talak itu diucapkan terlalu emosional, itu bisa dibatalkan perceraiannya kalau dianggap tidak waras gitu. Artinya dia sudah kehilangan kesadaran gitu ya. Tetapi kalau terjadi KDRT, terjadi kekerasan, maka ada celahnya juga gitu ya. Jadi bahwa
ketika terjadi pemukulan, KDRT dan lain sebagainya, maka istri tetap bisa melanjutkan perceraian, gitu ya. Jadi bisa dengan dengan gugat cerai, dengan khulu, dengan pasakh. Jadi banyak media-media yang bisa dipakai gitu. Nah, kembali tadi Ibu, itu yang pertama tujuannya rekonsiliasi. Yang kedua, untuk memastikan dia bersih masa iddahnya, bersih rahimnya. Karena wanita yang dicerai suaminya itu tidak boleh menikah lagi selama dalam masa iddah, walaupun dia sudah dicerai. Walaupun sudah dicerai, Bapak Ibu, ketika wanita itu dicerai, satu, dia tidak berhak diusir dari rumahnya. Dia masih berhak tinggal di rumah suaminya. Apalagi kalau itu rumahnya sendiri gitu ya. Itu enggak keluar. Yang kedua, suami tetap wajib menafkahi sampai akhir masa iddah. Artinya kalau 2,5 bulan atau 3 bulan habis masa iddahnya, maka selama 3 bulan suami tetap wajib menafkahi. Jadi nggak gugur, ya. Maka tidak boleh itu. Walaupun misalnya kamu saya cerai, talak 1, pulang ke rumah orang tuamu. Walaupun dia di rumah orang tuanya, suami tetap wajib menafkahi. Nggak gugur hak nafkahnya sampai habis masa iddah. Yang ketiga, memastikan bahwa rahimnya kosong, agar nanti ketika akan menikah lagi dengan suami yang baru, tidak bercampur nasabnya, tidak bercampur benihnya. Itu Ibu tujuannya, gitu ya. Makanya cerai talak 1, cerai talak 2 itu berlaku iddah 3 kali suci. Kalau istri yang bukan bercerai ya, artinya wafat suaminya, berapa lama iddahnya? 4 bulan 10 hari. Jadi masa berkabung itu 4 bulan 10 hari. Sama memastikan bahwa rahimnya kosong. Jadi kalau dia nanti memutuskan menikah lagi dengan suami yang baru, tidak terjadi percampuran nasab gitu. Nah, itu Ibu, di antara tujuan iddah itu. Jadi ada yang dia boleh rujuk dan ada yang tidak boleh rujuk gitu ya. Kalau cerai talak 1, talak 2 itu masih boleh rujuk. Kalau talak 1 rujuk tanpa perlu akad nikah baru. Tapi kalau talak 2 dia belum rujuk di masa iddah, maka harus dengan nikah yang baru, ya. Jadi harus melamar lagi, ngantar mahar yang baru lagi, akad ijab qabul lagi, pengantin baru lagi gitu. Itu kalau lewat masa iddah. Tapi kalau sudah 3 kali talak, maka tidak lagi ada berlaku masa iddah, tapi tidak bisa kembali lagi kecuali kalau istri kita yang kita cerai itu telah menikah dengan suami yang baru, telah bersama, telah tidur, dan dia telah diceraikan, kemudian habis masa iddahnya, kalau suami masih mau kembali ke istri pertama boleh. Jadi setelah melalui suami yang kedua gitu ya. Nah, yang perlu diingatkan Ibu sekalian terkait dengan iddah ini bahwa iddah itu bersifat akumulatif Bapak Ibu. Dia tidak bisa diputihkan. Nah, ini punten ya, saya menemukan 9 dari 10 muslimah kita pahamnya kalau rujuk putih talaknya. Enggak sekalian, talak itu nggak bisa dihilangkan. Jadi kalau misalnya tahun 2010 suami istri pernah menceraikan, itu talak 1. Walaupun sudah rujuk, nanti misalnya tahun 2015 talak lagi, dihitung talak yang kedua. Talak yang pertama nggak hilang, dia akumulatif sifatnya, ya. Jadi tidak dihapus, tidak diputihkan, hanya semata-mata rujuk. Makanya suami harus berpikir ulang, berpikir matang. Karena kalau sudah 2 kali melafalkan cerai, hanya tinggal 1 lagi. Kalau dipakai juga udah, itu haram selama-lamanya. Nah, begitu Ibu. Jadi itu tentang iddah. Semoga jelas. Sudah sepuh, ya. Iya, sama Ibu. 4 bulan 10 hari sama. Kalau keluar rumah ada keperluan boleh Ibu. Boleh. Ya. Boleh kalau memang dia bergantung pada pekerjaan itu. Boleh. Yang tidak boleh itu kalau tidak ada uzur Ibu. Jadi nggak boleh, mohon maaf ya, jalan-jalan healing itu nggak boleh ya, kalau tidak ada keperluan gitu ya. Jadi harus di rumah kecuali ada keperluan. Boleh Ibu,
diperbolehkan. Itu kan termasuk keperluan, dia ingin bersosial karena Bapak Ibu, dia juga mempertimbangkan, mohon maaf ya, kalau kan nanti bisa stres, bisa tertekan kalau tidak bersosial. Maka boleh Ibu, diperbolehkan selama ada keperluan. Gitu ya. Nggak ada masalah gitu, karena saya juga punya keluarga itu alhamdulillah bertemu jodoh di usia senja juga ya, usia 63 menikah gitu ya. Subhanallah. Jadi karena mereka cocok, udah kita nikahin aja gitu. Tahiyat masjid kalau sudah membeludak ya, meluber keluar boleh Bapak ya, walaupun tentu pahalanya berbeda yang di masjid dengan yang di luar gitu. Sama juga sop itu, beda sop itu beda pahalanya sekalian gitu ya. Jadi tidak semata-mata kita di masjid, tapi berbeda posisi itu juga menentukan pahalanya. Yang ketiga, al-jabbar tadi, ya itulah di antara hal yang perlu dikoreksi. Kita melihat etikat baik Pemda untuk membangun masjid gitu ya, selain mungkin tempat ibadah dan juga menjadi kebanggaan ikon Jawa Barat, hanya mungkin perlu banyak yang dikoreksi, terutama fasilitas ya, dan yang paling penting itu pengelolaan. Ya, jadi kan sampai sekarang itu masih sukarelawan gitu ya, jadi belum ada yang ditunjuk betul-betul untuk mengelola. Maka penting untuk ke depan itu segera dikelola ya, termasuklah kebersihan, kenyamanan gitu ya, ya kan, termasuk mungkin rencana Pemda ingin bikin jalan tol langsung ke Al-Jabar, itu juga niat baik gitu ya. Ya semoga nanti dengan bantuan MUI, bantuan para ulama, para aktivis dakwah dan kemanusiaan, itu bisalah kemudian mengoptimalkan karena sudah dibangun gitu ya. Nah, jadi berbeda halnya kalau belum dibangun. Kalau itu mungkin kita masih bisa berdebat gitu ya. Nah, tapi kalau sudah dibangun ini, maka yang paling bisa kita lakukan adalah bagaimana mengoptimalkan perannya gitu ya. Kemudian bangunan di atas masjid, iya Bapak. Jadi itu juga sebenarnya banyak perdebatannya kan. Kita kan melihat bangunannya kan, kita nggak tahu dinamikanya gitu ya. Nah, jadi ulama juga berdebat, makanya disepakati itu di area matop saja itu yang nggak boleh, area matof gitu ya. Jadi Ka'bah itu nggak boleh. Sepakat para ulama tidak boleh ada bangunan di atas Ka'bah. Yang kedua matof gitu. Nah yang di sebelahnya itu ya semacam rukso atau keringanan ya. Satu sisi memang kan tadinya ditujukan untuk tempat sholat gitu ya. Nah, tapi lebih banyak kadang pada waktu-waktu hanya haji aja digunakan, sehingga dipakai untuk tempat belajar, kelas itu boleh, nggak ada masalah. Yang tidak boleh memang sebagai tempat tinggal. Nah, tempat tinggal ini karena ya dia dianggap sebagai kegiatan keduniaan, jadi tidak ada kaitan langsung dengan masjid. Yang terakhir tentang 3M tadi, iya Bapak, itu yang kita perlu upayakan ya. Saya sarankan mungkin sudah ya, langkah pertama kalau saya usulan ke DKM Nurul Masyrik atau ke Bapak Ibu sekalian, itu mulai mengikuti pelatihan-pelatihan kenaziran, perwakafan gitu ya, agar bertambah wawasan wakafnya, sehingga kita bisa berpikir bagaimana 5 tahun, 10 tahun ke depan Nurul Masyrik itu punya aset wakaf yang bisa diberdayakan, minimal Bapak Ibu untuk operasional sehari-hari gitu ya. Jadi kita sudah tidak mikir-mikir lagi itu ya. Jadi untuk gaji marbot, ya, kebersihan, maintenance, air, listrik, ya itu semua sudah tercover dari dana wakaf tadi. Syukur kalau ada surplusnya bisa kita pikirkan untuk membangun membantu duafa gitu ya. Karena Bapak Ibu memang masjid itu sejatinya harus banyak berperan, berkontribusi kepada masyarakat gitu ya. Nah, jadi berharap ini ke depan bisa dioptimalkan. Wallahu alam. Cukup Bapak Ibu sekalian ya untuk kajian pada pagi ini 6.23.24, semoga ada manfaatnya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di kajian yang akan datang. Tak lupa mengingatkan, hanya tinggal beberapa hari saja lagi. Di antara doa yang para sahabat baca di hari-hari seperti ini, Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.